naik ojek nang Bromo. Hello guys, welcome back to Linardi Journey. Yes, kalau video sebelumnya kita sudah melihat sunrise dan melihat Gunung Batok dan sekitar kawah. Memang saya tidak review dan tidak naik sampai ke kawah Bromo karena saya ngejar waktu, karena saya harus segera pulang sore hari untuk kejar pesawat yang saya udah booking. Dan naik ke atas itu saya udah pernah dan lumayan capek guys. So kita lanjut ke Danau Ranupani. Untuk menuju Danau Ranupani kita harus, kalau dari Bromo kita harus ke arah selatan ya guys ya. Kita akan melewati savana dan melewati pasir berbisi. Saya lewatin ini semua karena nanti arah baliknya saja saya akan mampir ke area ini. Perjalanannya cukup panjang, hampir sekitar 30 menit lebih ya guys ya. Karena kita harus naik melewati kaldera. Mas. Pasirnya. Tapi kalau musim kemarau lebih parah lagi ya. Parahnya Kan soalnya kebur semua. Jadi kalau sepeda motoran belok kiri, belok kanan gitu. Nggak padat. Ini kan padat. off-road ini. Ini teletabis lah. Yang ya sebelah sana lah. So guys, buat kamu-kamu yang naik sepeda motor ya, lebih berhati-hati karena memang padang pasir ini kadang-kadang bikin kita oleng. Oleng kapten. So be careful guys. So ini dia adalah savana atau yang dikenal sebagai Bukit Teletubbies. Kenapa sih dibilang Bukit Teletubbies ya? Karena kalau kamu yang pernah nonton Teletubbies, memang kan itu bukit-bukit yang dipenuhi oleh karpet rumput yang hijau sekali dan luas ya. Memang sih mirip-mirip banget dan indah sekali. Selain namanya savana dan Bukit Teletubbies, sebenarnya padang savana ini dikenal dengan nama lain, yaitu nama Lembah Jemplang. Saat ini kita sedang berada di sisi kiri dari savana. Kalau savana itu ada di sebelah kanan, kita di sebelah kirinya ini sedang menyusuri pinggiran bukit menuju puncak. Nama jalan ini namanya adalah Jalan Jemplang. Dari Jalan Jemplang ini nanti kita akan naik ke atas, ketemu pertigaan ya. Itu kalau ambil jalur lurusnya itu kita ke arah Malang guys, tapi kita ambil kiri itu menuju desa Ranupani. Enggak jauh dari situ guys, sekitar 15 menit ya kita akan tiba nantinya.
dekat Gunung Semeru. Sekarang kita ada di atas Bukit Teletabis. Tuh, bisa dilihat sendiri. Oke, saat ini saya berdiri di kaldera di kawasan kompleks Gunung Bromo. Kaldera ini panjang diameternya adalah 8 sampai 10 km dan mengelilingi gunung, yaitu Gunung Bromo dengan 2392 meter ketinggiannya, dan Gunung Batok 2440, kemudian Gunung Widodaren dengan ketinggian 2614 meter dari permukaan laut. Lanjut kita menuju Danau Ranupani, tapi kita harus mampir dulu melalui jalan di atas kaldera ini menuju Desa Ranupani. Nanti kita akan lihat guys keindahan desa tersebut. Oke, let's go. Me do my two-step. Me do my two-step. Oke guys, akhirnya setelah kita asik melihat perjalanan dengan pemandangan yang sangat indah, kita akhirnya tiba di Desa Ranupani. Selain nama desa, Ranupani juga dijadikan nama objek wisata yang terdapat di desa ini, yaitu sebuah danau, namanya Danau Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jumlah penduduk di desa ini sekitar 2000 orang, dan kalau kita lihat sendiri di sini penduduknya kebanyakan bercocok tanam untuk sayuran kentang ya guys ya, untuk dijadikan potato mungkin kayaknya di restoran siap saji. Oke, kita sudah memasuki di kawasan danau ini. Saya melalui jalan setapak. Tadinya saya juga sempat melihat di situ ada sebuah base camp, tempat pendaftaran untuk kalian-kalian yang kalau mau mendaki Gunung Semeru. Jadi di sini adalah posnya guys. Semula luas Ranupani berkisar 1 hektar lebih, namun kini diperkirakan tinggal 0,75 hektar akibat laju sedimentasi yang cepat.
Mungkin sekarang agak kurang lagi kali ya, tapi tetap guys keindahannya. Tapi keindahannya sebenarnya ini agak tersembunyi ya. Kalau lihat dari awal masuk pintu gerbang desa ini, itu tidak kelihatan guys. Anda harus jalan, menyusuri jalan setapak, menjauh ya, mengelilingi danau ini, baru Anda akan melihat keindahannya guys. Jadi jangan tertipu. Sebenarnya ini sangat indah sekali. Oke guys, setelah puas dengan Danau Ranupani, akhirnya saya pergi balik kembali ke Bromo untuk menuju savana atau Bukit Teletubbies dan Pasir Berbisik. Tapi karena agak mendung, awannya makin lama makin turun tebal, jadi saya melewati men-skip untuk ke savana. Saya juga ya lihat savana ya memang bagus sih, tapi saya penasaran dengan Pasir Berbisik. Oh iya guys, kenapa sih kok disebut Pasir Berbisik ya? So saya jadi penasaran, kemudian saya coba browsing-browsing, ternyata begini asal muasal nama Pasir Berbisik. Pasir Berbisik itu sebutan dari lautan pasir yang terkenal di Bromo. Usut punya usut, setelah saya dapat dari salah satu situs sosial media yaitu Detik Travel. Asal mulanya berkaitan dengan film karya sutradara Nan Anchnas tahun 2001 silam yang berjudul Pasir Berbisik. Bercerita tentang seorang gadis desa bernama Daya yang tinggal di perkampungan miskin bersama ibunya yang sudah lama ditinggal oleh suaminya sejak Daya masih kecil. Kondisi lingkungan yang tidak selalu aman serta jauh dari peradaban modern membuat ibunya sangat protektif sehingga Daya suka bertingkah aneh. Salah satunya, ia sering menelungkupkan tubuhnya ke tanah pasir karena ia merasa bahwa pasir berbisik kepadanya. Kemudian setelah ditelusuri Detik Travel dari berbagai sumber,
Sebenarnya fenomena pasir berbisik karena ketika angin bertiup, butiran-butiran pasir berterbangan dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya. Bentuknya juga bergelombang menyerupai ombak-ombak kecil. Oke guys, sepertinya cerita ini harus kita akhiri serial Bromo ini karena ternyata semakin lama semakin mendung dan sudah semakin siang karena saya juga harus pergi ke stasiun Probolinggo, stasiun bus bersama Mas Ojek ini, dan saya juga harus naik bus dari Probolinggo ke Bandara Juanda di Surabaya. Jadi saya harus kejar pesawat dan saya harus pulang kembali ke Tangerang. So, thank you guys for watching and see you in the next travel. Bye bye. Oh ya, hampir lupa. Ini juga foto-foto Jeep yang saya foto waktu saya naik ojek. Selama perjalanan saya gunakan high shutter speed guys. So, enjoy the photo.